Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya harus ke Panglima. Setelah dari sini memang dinyatakan dokter sembuh total. Kapan dok periksa lanu kontrol lagi? Gak usah kontrol katanya. Kalau mau ya tahun depan aja, nggak apa-apa. Allah Akbar. Kan bapak nggak pernah jahat sama itu orang. Kenapa sih kok dia jahat sama bapak? Kebaikanmu harus kau rasakan dengan yang kau anggap kezaliman. Jangan menganggap hal kecil. Kalau sabarnya sudah benar, tapi kadang dia suka menganggap remeh sebuah masalah kecil. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Kemarin saya pernah menanyakan kepada Sobat Mata Langit, siapa kira-kira bintang tamu episode perdana penampilan terbaru studio kita yang sudah ada lukisan Ki Alam di belakang ini yang judulnya Perjuangan di Lembah Siluman. Dan ternyata bintang tamunya adalah Bapak Sohir dan Ibu Atik dari Bekasi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi berawal dari Pak Sohir yang datang kemari membawa Ibu Atik, istrinya, untuk berobat karena banyak mengalami gangguan kesehatan yang dianggap di luar nalar meskipun sudah dilakukan upaya medis. Nah, setelah pulang dari Mata Langit, Ibu Atik sudah merasakan perubahan, tapi Bapak justru merasakan ada kejadian aneh di kesehatannya. Karena itu Bapak langsung mengambil sesi untuk pengobatan lagi di Mata Langit. Nah, mungkin Bapak atau Ibu bisa diceritakan awal mulanya bagaimana bisa memutuskan untuk bertemu kami. Silakan Pak. Awal mulanya dimulai sekitar berarti 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu istri saya sakit. Awalnya sih yang dikeluhkan hanya lemas, pusing gitu ya, seperti kurang darah. Emang dia ada riwayat kurang darah gitu ya, anemia gitu. Vonis dokter awalnya pun seperti itu. Dirawat di rumah 4 hari, tapi karena nggak ada perubahan kita rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat 6 hari, indikasinya waktu itu ya hanya anemia itu. Anemia terus awalnya itu cuma 8 hemoglobinnya ya, terus naik sampai 11. Rencana hari Jumat itu diizinkan pulang, tapi pas mau pulang itu justru di situ ada keanehan gitu ya, muncul keanehan. Tiba-tiba itu perut terasa sakit luar biasa. Akhirnya sempat ditunda, dilakukan pemeriksaan USG dulu. Hasilnya dari dokter sih informasinya radang lambung ya, radang lambung ada peradangan. Cuma karena itu katanya bisa sambil berobat jalan, kita akhirnya bisa diizinkan pulang. Terus menjalani perawatan jalan ya selama 2 minggu, tapi kok selama 2 minggu itu tidak ada perubahan gitu. Apa mungkin karena kurangnya pemeriksaan atau apa gitu. Akhirnya kita berinisiatif cari rumah sakit yang ya boleh dibilang lebih hebat lah. Kita di salah satu rumah sakit diperiksa beberapa kali uji lab, dan yang paling mengagetkan terakhir itu saat habis CT scan ya. CT scan itu kita dapat hasilnya, disimpulkan bahwa ada pembekakan hati. Dari yang normal itu, orang normal itu sekitar 15 cm, di situ udah 21, artinya udah ada pembesaran sebanyak 6 cm. Nah, dari situ saya mengira bahwa selama ini gangguan yang sering dilakukan sesak napas itu akibat dari hati yang membesar itu gitu. Keduanya juga di bagian ini ya, kewanitaannya itu ada dianggap itu kanker serviks awalnya. Ya kita udah luar biasa paniknya gitu ya, pembekakan hati, karena ya kita punya riwayat ada saudara yang saat itu ya meninggal gara-gara hati gitu kan. Terus apalagi kanker serviks, jadi memang luar biasa. Selama ini kita terus terang sering nonton Mbak untuk Mata Langit itu, dan hampir tiap episodenya itu nggak kelewatan. Jadi berpikir kenapa saya nggak berusaha alternatif. Kebetulan saya juga pernah ke Pak Ustadz, saya disarankan coba jangan cuma medis tapi non medisnya dijalankan, karena masa pengobatan berobat jalan itu ternyata ada suatu keanehan, sering terjadi keanehan, yaitu tiba-tiba itu nyesak di dada. Terus pernah sering terjadi malah yang pernah sekali, tapi tiba-tiba itu perut membesar. Perut itu yang tadinya biasa rata itu membesar terus sama istri saya dibawa dikir gitu kan, itu mengecil gitu. Jadi saya merasa kalau itu penyakit medis tidak bakalan seperti itu. Kalau dia emang membesar ya membesar aja, sebelum pengobatan, operasi atau apa baru mungkin bisa sembuh. Tapi kok ini kenapa bisa membesar tiba-tiba, mengecil tiba-tiba, pasti ada sesuatu yang aneh. Jadi saya makin memantapkan untuk menghubungi Panglima Langit gitu loh. Dan memang
memang awalnya tanpa sepengetahuan istri saya coba diam-diam dulu. Kenapa apa Ibu tidak percaya? Percaya sebenarnya percaya. Ya. Beliau selama ini juga udah ya dalam arti bisa merasakan lah hal-hal yang aneh seperti itu gitu ya. Percaya, cuma saya untuk supaya dia tidak terlalu banyak pertimbangan, karena awalnya sempat ngomong nanti aja kalau alternatif setelah hasil dokter itu positif gitu, apa penyakitnya gitu kan. Waktu itu dokter juga sempat bicara ini kalau memang hasilnya seperti itu harus operasi gitu lah. Kita kan udah berpikir waduh kalau nunggu itu repot. Akhirnya saya langsung menghubungi Panglima Langit untuk melakukan pengobatan. Lalu Ibu akhirnya datang untuk diterapi oleh Panglima Langit. Nah pada saat diterapi itu apa Ibu reaksinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum fattaqullaha wa qul hasbiyallahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Awal-awalnya sih menuju ke sini itu perasaannya sedih, kayak mau ada perpisahan gitu loh Mbak. Pas dilakukan terapi sama Panglima Langit itu kan sakitnya luar biasa Mbak. Pas saya dipencet itu kan nggak bisa diungkapin kata-kata deh Mbak. Pokoknya sakitnya luar biasa itu. Terus sepertinya saya juga nggak sadar, maksudnya nggak sadar dalam arti kok bisa, maksudnya masa lalu saya kok akhirnya kebongkar juga, terungkap. Iya, ya. Saya nggak nyangka loh sampai sejauh itu gitu. Ternyata kok dari masa kecil saya gitu kan. Tadinya kan kita juga nggak mau sujud Mbak, apa perut besar di orang jahat sama kita apa gimana gitu. Tapi kan saya nggak mau sujud seperti itu. Makanya Ibu memutuskan untuk mengungkap ya. Iya, saya sudah jelas aja. Pasti jadi nggak sujud lagi. Ya, tidak ada tuduhan tanpa dasar lah dalam arti itu. Tapi emang saya juga nggak berpikir sejauh itu Mbak orang jahat sama saya, karena saya juga nggak merasa jahat sama orang juga kan. Hanya pas dikupas habis masalah kecil saya kok sampai sedih gitu, sampai orang tua gitu kan. Saya situ tersenyum banget, maksudnya ya Allah ini benar-benar gitu loh, nyata real gitu kan, settingan kan. Sebelumnya saya cerita Mbak, saya keluarga saya tinggal dulu di situ kan, saya nggak menceritakan. Maka pas Panglima bilang ini rumah yang di mana kok ada kali, oh ya itu masih kecil saya ya Panglima gitu. Itu benar yang terjadi emang seperti itu masa kecil seperti itu apa yang saya, kemarin di mediumisasi itu gitu. Banget maksudnya ya benar-benar nyata real. Yang sangat luar biasa sepulang dari sini habis pengobatan itu kan kita langsung memang hari itu kita jadwal kontrol dokter Mbak. Ya kita ngambil hasil terus kita ketemu dokter dan alhamdulillah luar biasanya itu yang kaget yang kemarin divonis ada kanker ada apa kok ternyata tidak ada gitu loh. Dan badan itu langsung enak gitu. Ya dalam arti yang selama ini di pinggang itu berasa ada benjolan gitu ya. Jadi dia kalau tidur miring itu nggak bisa karena benjolan itu ganjel gitu, perasaannya seperti itu. Lah itu saya anggapannya selama ini ya itu mungkin apa tumornya kanker itu udah membesar jadi mengganjel itu gitu. Tapi yang membuat saya jadi bingung itu kan karena kok bisa tiba-tiba seperti itu. Kalau penyakit kan biasanya proses ya, kok bisa seperti itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya harus ke Panglima. Alhamdulillahnya ya setelah dari sini memang dinyatakan dokter sembuh total, bahkan kita sempat nanya kapan dok periksa kontrol lagi, nggak usah kontrol katanya, kalau mau ya tahun depan aja nggak apa-apa kan, rutin seperti itu. Jadi subhanallah itu besoknya kebetulan anak kan pas masuk kerja gitu minta belanja pakaian apa ya alhamdulillah bisa nganter gitu, seperti itu langsung bisa nyetir sendiri gitu loh. Makanya itu kayak sulap bukan sihir itu dalam arti percaya nggak percaya langsung nggak ada nyeri, nggak yang ditusuk-tusuk kan lagi tuh rasanya nyeri sini kanan kiri gitu kayak panas ditusuk-tusuk hilang sekali. Terus perut juga enak, udah nggak pernah. Terus mata langsung terang Mbak. Nah, saya kan silinder gitu. sama min, jadi kalau saya pakai Sofren sekarang kayaknya ngelihat jelas gitu. Biasanya kalau nonton TV itu harus pakai kacamata gini-gini aja, ternyata kok terang ya, pengaruh ke mata juga. Subhanallah. Jadi ketika sudah dibersihkan semoga mau di badan Ibu kayak semuanya membaik gitu ya, walaupun tadinya tidak berpikir ada kaitannya. Sholat juga lebih khusyuk, kayak lebih tenang, hati juga lebih tenang gitu Mbak. Ya memang selama ini emosian Mbak, dalam arti dia kalau bicara biasa aja dengan anak, dia tidak merasakan bahwa omongannya itu kasar ya, nyolot lah istilahnya. Bagi kita suami dan anak-anak itu kayak gitu, protes kadang-kadang, mama kok ngomongnya gitu. Ya itu karena ternyata selama ini Panglima kemarin jelasin bahwa ya itu yang ada di dalamnya seperti itu, di dalam badannya itu. Betul seperti itu. Katanya tetangga Ibu sampai bingung kok udah jalan, kok udah sehat, beneran udah sembuh, bener katanya dia, sampai kaget kan karena kemarin itu 2 bulan saya tuh udah terkapar papa di tiduran aja loh Mbak, jalan aja merasa capek gitu-gitu nggak kuat gitu kan. Ya, biasa aktif dengan ibu-ibu PKK
posyandu segala aktif, jadi teman-teman itu kaget gitu. Kaget, dalam arti maksudnya kok cepet banget perubahannya, kok baru kemarin sakit kok ini beneran sampai kayak gitu-gitu Mbak, ini beneran dia sembuh, bener lah orang udah nge-mall segala. waktu sakitnya juga pada nggak percaya sakit, disangka sakit bohongan, karena waktu itu pas harusnya dia jadi panitia resepsi pernikahan gitu. Sampai udah dikasih baju seragam segala, ya suruh ya udah kalau sakit duduk aja, datang aja, katanya dianggap tidak sakit, sampai dikirim foto ada infusan baru percaya gitu. Jadi sembuhnya pun pada demikian, karena lo tahu-tahu kok udah sembuh aja, padahal kemarin besok masih ngeletak gitu. Sakitnya Gitu, bikin kaget, ya, sembuhnya juga bikin kaget, betul Iya, emang benar. seperti itu, sembuhnya bikin Ada aneh yang lihatnya kayaknya. Baik, sekarang kita kembali ke Bapak. Apa yang dirasakan Bapak yang dianggap keluhannya di luar nalar itu, Pak? Kalau saya awalnya pernah ya, suatu ketika kebetulan lagi ada pengobatan istri juga, kebetulan Ustadz ya, jadi saya ya nggak iseng-iseng sih, dicoba di terapi juga. Waktu itu dikasih, perut saya itu diletakkan telur ya, telur mentah yang ngambil dari kulkas, kasih telur ayam terus dikirim gitu, kok telur itu jadi keras dan sampai dipecahkan ke lantai itu, ke ubin itu nggak pecah. Dan Pak Ustadz itu ngomong bahwasanya Bapak ini ada apa-apa, tapi saya jadi orang selama ini percaya nggak percaya, benar percaya, karena saya merasa diri saya bahwa saya tidak pernah menyakiti orang sih ya, dalam arti apa ya, ada orang yang menyakiti saya, tega menyakiti saya, jadi saya sih selalu tidak pernah seujon gitu ya, dalam arti apa yang terjadi dengan diri saya. Terus terang saya kaki tuh kadang-kadang sering ya, kalau lagi tidur itu kayak ditusuk-tusuk jarum, itu luar biasa sakitnya, nggak bisa tidur biasa kalau ikam begitu. Terus betis ini kanan kiri tuh rasa pegalnya itu seperti orang habis jalan jauh. Terus jari juga kadang-kadang nih kaku gitu ya, kaku kayak sulit dikerjakan, kaku kayak gitu. Selama ini juga nggak itu medis kali. Tapi begitu kemarin ketemu Panglima katanya ada sesuatu, karena saya kemarin udah membuktikan bahwa istri saya ternyata ya seperti itu gitu. Makanya ya kita ikhtiar lah gitu, ikhtiar, mudah-mudahan ya ada jalan kesembuhan buat saya. Selain masalah kaki, apa ada keluhan lain, Pak? Ya, ada di lambung sih, seringnya lambung juga sering kambuh, asam lambungnya sering naik. Baik, Panglima mungkin bisa dipantau kalau Ibu kan sudah selesai ya misalnya pengobatannya dan sudah terungkap semuanya. Sekarang kita fokus ke Bapak. Kalau di Bapak apakah memang benar ada gangguan dari makhluk astra, Panglima? Pada saat Bapak bercerita barusan, saya ngelihat ada siluman kelelawar yang berterbangan di sini. Biasanya kalau siluman kelelawar itu membawa racun, membawa virus nggak baik biasanya buat tubuh. Habis itu saya melihat lagi ada kain putih, kain kafan, dan jarum yang lagi seperti disulam, yang lagi seperti ditusuk-tusuk. Dan di kaki Bapak sendiri saya melihat juga ular, seperti ular piton yang sudah melingkar, melilit-lilit sampai ke atas dengkul ini kepalanya yang terlihat saya. Habis itu di dekat lambung saya melihat seperti ada belatung. Saya lihat lagi berjalan-jalan, ada makhluk sampah juga saya lihat. Dan memang Bapak dan Ibu ini mau dibuat terpuruk gitu, mau dibuat gagal lah artinya. Berarti memang ada kaitannya ya? Rumah tangga, gagal dalam bekerja, jadi biar gak sukses, biar gak maju gitu. Emang kalau saya belakang ini rada malas kerja, terus pinginnya pensiun dini. Saya udah sempat ngajukan pensiun dini karena kayaknya kok tidak nafsu gitu, nggak kerja, nggak semangat ya? Nggak semangat. Cuma karena memang ya saya sama pimpinan nggak bakalan ada yang mau tanda tangan kalau Bapak keluar, nggak ada yang merestui karena masih dibutuhkan. Jadi hawanya memang seperti itu Bang Nima. Jadi kayaknya kok males-malesan gitu. Dan benarkah ini ada kiriman seseorang atau? Ya kalau ke Bapak saya melihat itu ada arah dari situ gitu, ada arah kiriman dari pihak luar ya. Tapi nanti kita akan ungkap melalui mediumisasi, dan ini udah terasa sekali. Dan ada makhluk banaspati juga saya lihat, kayak bola api yang berterbangan gitu, sehingga membawa hawa panas terkadang. Itu pengaruh ke Bapak dan Ibu? Sama, Saya juga suka efeknya ngerasain akan hawa seperti panas. itu. Di kamar kayak Di rumah. panas. Malam habis sholat tarawih juga gitu, padahal Ada AC di dingin AC ya. dingin ya, pulang langsung lepas baju saya. Hawanya panas. Kalau begitu kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk mengungkap Allah Akbar. Ini siapa? Ini kayak ini bentuknya kayak anjing, Oh, kayak anjing hitam. apa tugasmu di badan Bapak? Tuh ya, jalannya. Jalannya. Siapa yang menugaskan kamu? Apa kepentingan kamu di sini? Kenapa ganggu saya? Di badan Bapak apa? Badan Urusannya saya. apa? Biarkan dia tetap di tempatmu. Oh, makhluk ini biar di tempatnya Bapak, biar jangan diusir. Oh, gitu. Dan kau mendatangi tempat itu. Tempat itu. Tempat itu apa ya? Tempat kerja mungkin, Pak. Tempat kerja, maksudnya nggak boleh kerja gitu? Bawa hawanya males. Hawanya males. Saya sekarang banyak di kantor. Saya termasuk
inovator di kereta api, jadi sering membuat inovasi-inovasi gitu ya. Jadi sekarang awalnya malah saya kok cenderung menantang sekarang, dalam arti apa yang saya lakukan udah luar biasa gitu. Tapi Emangnya makhluk seperti kalian bisa gitu mempengaruhi perasaan dan mental pikiran Bapak? Kami bisa mempengaruhi, bahkan kami bisa membuat egomu semakin meninggi. Membuat ego Bapak semakin meninggi. Yang tadi Bapak bilang nantangin. Nantangin pimpinan terus ya itu kita sampai nantangin pensiun. Saya sampai dipromosikan ya, padahal kan naik jabatan. Kamu pindahkan, saya tantangin, Bapak pindahin saya pensiun. Saya pensiun dini sampai seperti itu. Ya ampun. Mendingan pensiun dini. Jabatan ini nggak. Gimana cara kamu memainkan mental perasaan Bapak itu? Jika kami sudah memasuki sebuah hati manusia, itu sudah kami bermain dalam egomu. Jadi makhluk halus ini duduk di hatinya Bapak. Ya, Bapak merasakan itu kan dari suara hati Bapak, padahal ternyata dipengaruhi mereka ini. Kami bermain dalam hatimu, kadang membangkang, terkadang penuh rasa was-was dalam hidupmu. Sudah berapa lama di hatinya Bapak kamu duduk? Sudah lama aku diutus. Yang utus siapa kok diutus? Jika aku tak diutus, aku takkan sampai. Memang makhluk suruhan ini. Maksudnya apa saya berbuat jahat ke mereka gitu sampai ngutus untuk melakukan hal seperti itu ke saya gitu. Itu sifat manusia. Iri gitu ya, iri dengki dengan kesuksesannya gitu ya. Kadang berbuat baik pun dibalas dengan ketidaknyamanan. Berarti artinya Bapak nggak berbuat kesalahan apa-apa, tapi murni karena orang itu iri sama Bapak gitu. Ya, emang potensi itu banyak sekali untuk yang membuat iri gitu ya. Laki atau perempuan yang suruh kamu? Sama sepertimu. Laki-laki berarti, sama kayak Bapak. Ciri-cirinya gimana? Bisa sebut nama? Rambutnya pun sudah berwarna Rambutnya sudah berwarna. putih. Apakah bekerja di kantor yang sama? Ya, Ciri-ciri lain selain rambut putih? Pakai kacamata. Kacamata. Umurnya berapa, sekitar berapa? tak jauh darimu. Umurnya nggak jauh dari Bapak, tapi lebih tua atau lebih muda? Kayaknya kok samar ya, nggak ada arah saya kalau Ya. ciri-ciri itu. Gitu. Ntar kita urai satu persatu. Jangan fitnah lo ya kamu. Ciri-cirinya lagi apa? O. Mengandung huruf O. Umurnya nggak jauh dari Bapak. Takkan menyangka dari manusia itu. Memangnya hubungan dengan Bapak baik, dekat? Silakan kau ingat dari laki-laki itu yang berkacamata itu, yang bertubuh sedang itu. Tubuhnya tinggi mana dengan Bapak? Dia lebih tinggi, Oke, tapi tak terlalu tinggi, mungkin sedikit lebih tinggi. Orang mana dia? dan dia dari tanah Jawa. Orang Jawa. Gak apa-apa, kita kumpulin aja informasinya Pak ya. Aku tahu memang hati kau tak pernah menilai seseorang dengan tidak baik. Gak pernah sujon Iya, Bapak memang kan? dia tidak pernah sujon dan merasa tidak pernah punya musuh dan tidak mau nyari musuh gitu, seperti itu kalau saya itu. Saya lebih senang cari teman sebanyak mungkin. Agak maju Kami Bapak. pun ada di dalammu. Kau tak memperdulikan kami. Iya benar, ya tak mempedulikan. Saya seolah-olah nggak percaya karena ya itu saya merasa saya tidak pernah berbuat salah sama orang, masih ada yang jahat ke saya. Jadi kan, walaupun seperti ada yang merasa keanehan, tapi Bapak menganggap ini itu. Iya, mah sakit iya, biasa iya, gitu ya. betul, betul. Walaupun kami sudah menunjukkan bahwa kami telah hadir di dalam dirimu, Cara menunjukinya gimana? kami sering menunjukkan di dalam rumahmu. Oh, yang Bapak bilang di rumah itu. Ya itu yang di plafon itu ya, yang suka berisik di plafon itu. Kami sering menunjukkan kami berjalan. Iya Bu ya. Kalau dia sering lihat naik turun tangga. Maju, Mas.
Jadi Ibu sering lihat apa? Iya, Bayangan suka atau apa? bayangan hitam, suka jalan gitu. Ya hitam. Itu siapa bayangan hitam itu? Kamu atau komplotanmu? Itu kami. Ya aku soalnya yakin kamu nggak sendiri nih, pasti ada komplotannya. Sering berjalan merayap. Iya, di atas plafon. Jadi menunjukkan Tapi- eksistensinya. Kau tetap menghiraukan. Cuekin gitu. Iya, dicuekin. cuekin. Memang saya tidak pernah merasa ada sesuatu gitu ya. Saya anggap sakitnya itu sakit medis gitu seperti itu. Udah bunyi-bunyian itu paling tikus gitu-gitu aja Iya. Mbak. Berarti ada makhluk kamu nih siluman anjing hitam. Terus ada makhluk apa lagi? Ular yang melilit kaki bapak itu siapa? Itulah yang mengimpit semua peredaran darah. Apa? Kaku itu Kaku, bukan? ya, kaku itu. Dialah yang melilit sehingga menyumbat peredaran dalam darahmu. Oh, rasanya gitu Pak ya? Iya, rasanya seperti itu. Itu pegel-pegel banget, pegel banget. Ini nyeri-nyeri semua. Ini nyeri Oh lah semua. itu yang nyeri ditusuk-tusuk itu kerjaan siapa? Tusuk gitu, kayak tusuk jarum gitu. Kain putih ditusuk jarum itu apakah sama dari rombonganmu? Ya, karena aku tidak sendiri ataupun hanya berdua saja. Jadi ada berapa rupanya? Karena sesungguhnya manusia yang mempunyai rasa sepertimu itu membuat kami harus semakin bekerja keras. Nah bapak cuek mungkin? Cuek gitu dan Jadinya dia lebih tidak pernah seujon lah gitu. Dia berpikir positif terus lah. Jadi sudah berapa lama kamu? Berapa tahun? Apa hitungan tahun, apa hitungan bulan? Aku diutus telah lama. Iya, lamanya itu berapa tahun? Kalau bapak sendiri merasakan Tahun sekitar tahun 2013-an, masa 2013 itu. 9 tahun ya? Ya, sekitar yang terasa sakit kaki itu gitu. Sekitar Jika kau seperti manusia lain, mungkin kau sudah tak bisa melangkahkan kakimu. Targetnya biar bapak nggak bisa iya, jalan. maksudnya biar nggak kayak manusia lain gimana. Saya punya kekuatan atau karena memang saya tidak pernah berpikiran negatif ke orang. Karena memang hatimu yang sedikit menolong. Karena bapak orang baik maksudmu? Karena itu aku harus merusak hatimu. Jika hatimu rusak, maka kau akan mulai hancur, tak bisa lagi berdiri, Oh, ya Allah mau tak buat lumpuh. bisa lagi kau melangkahkan kakimu. Padahal kamu udah kerja 9 tahun ya. Tapi alhamdulillah bapak masih bisa jalan. Berarti kamu ini nggak ada kekuatan sebenarnya. Di akhir ini kau mulai merasakan sakitnya. Nyeri. Iya, Pak. ya itu sakit di kaki. Sekarang kalau naik tangga aja, naik tangga sekali aja itu, naik tangga turun udah langsung pegel seharian itu udah luar biasa sakitnya. Paling biasanya tak pukul-pukul pakai penggaris gitu ya, pakai penggaris kayu gitu. Di sininya supaya saraf-sarafnya itu bergetar itu mendingan bisa tidur. Suatu saat akan menimbulkan yang terlihat medis dalam tubuhmu. Ya kalau dirusak lama-lama Kalau dicek darahnya medis memang dimampatin ada ya bisa jadi medis. Kan fisik lama-lama yang Awalnya jadi non kemakan. Di Awalnya kalian yang kerjain. akhir akan tercipta Karena dia kan ngerusak yang fisik. sebuah diabetes. Ya iya, emang Bapak kena diabetes, diabetes? saya kena diabetes. Kena diabetes udah lama. Berarti awalnya gara-gara kalian nih. Yang awalnya hanya sekecil ini kami menunggangi sehingga membesar Jadi kalau bibit medis ada ditunggangin mereka jadi seperti lambung. itu di lambung bapak tadi dilihat Panglima ada banyak belatung. Itulah dari golongan kami, Itu komplotanmu. yaitu makhluk sampah itu. Tugasnya apa makhluk sampah ada di badan bapak? Dia yang menggerogoti daging dalam tubuhmu. Sekarang malah ada ini belakang ini kalau kita miring kayak mau los gitu mbak, kayak napas mau lepas gitu. Kalau posisi miring gitu, posisi miring saya kadang-kadang makanya miring berani sebentar kayak Kayak melayang gitu. Iya, Kayak mau hilang ya. iya benar ya. Itu kenapa bapak bisa merasa begitu kalau tidur Mau miring? dikuasai mereka. Kamu makanya. apain itu? Karena kami
penting kalian bekerja berat. Beda Itu dong. Kamu bilang sama gimana? bagaimanapun caranya. Kamu kan bekerja keras untuk menyakiti, ya kan? Kalau kami bekerja keras untuk memperjuangkan keluarga, beda. Kamu jangan samain. Bagaimanapun kami akan terus bekerja sehingga menarikmu. Oh, yang Bapak Miring berasa kayak mau ditarik. Iya, kayak mau ditarik bener. Kalau miring tuh berasa kayak los loh. Kayak los gitu, hilang sebentaran banget emang Tapi sih. pas Bapak zikir hilang gitu. Jika saja sampai melebih tenggorokan hilang semua. Astagfirullahaladzim. Untung Bapak sadar ya Pak ya. Iya. Kurang ajar kamu. Sombong amat kamu. Ini kan Bapak sering zikir nih. Ketika Bapak Diam-diam zikir, mau mematikan kamu. kalian apa yang dirasakan? Zikirmu tak membuat kami hancur. Zikirmu hanya membuat kami terdiam sejenak. Memang kalau lagi berisik kayak gitu juga saya langsung dikir langsung hilang gitu loh. Seperti itu kalau lagi krosok dikir langsung hilang. Berbeda dengan zikir untuk meleburkan kami. Untuk abang aku memberitahu. Loh, kamu kan berarti baik. Kamu kan berbuat baik, jangan disesali dong. Ya kamu taubat aja. Dia nyesel deh. Taubat, jangan ganggu lagi. Kamu punya Tuhan yang kamu sembah apa tidak? Kamu tahu nggak kamu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau Tuhan kan yang suruh. Yang nyiptain kamu tuh loh siapa? Tuhan yang kamu sembah ada tidak? Yang ada sesembahan untuk kami. Siapa Tuhannya? Berarti sesembahan untuk kami, kalian disembah gitu. Kami dipuja-puji Iya disembah berarti kamu, Yang dipuja-puji. nyembah kamu siapa? dari kaum. Itu apa? Aku diberi sesembahan. Oh, diberi sesajen, makanan. Aku dijaga olehnya. Makananmu apa? Aku memakan tulang belulang. Oh, sajennya tulang. Berbeda dengan sesembahan yang diberikan untukku. Rada inget Panglima. Tulang apa? Gimana Ya, Pak? rada inget aja dulu pernah waktu saya masih ngantornya di ada sesuatu di atas pintu gitu, tapi yang nemukan orang, tapi punya ustadz di situ juga teman dia katanya ini ada serangan ke bapak, cuma bapak lumayan kuat jadi bisa bentengi gitu. Indikasinya ke teman kelihatannya tadi yang kacamata tadi agak kebayang ini. Aku harus menghancurkan sebuah tameng, yaitu hatimu. Hatinya Bapak baik, banyak zikir, ke orang nggak pernah jahat. Itu yang jadi tameng Bapak. Karena sesungguhnya kebatilan tetap akan hancur dengan kebaikan. Oh, dia menyadari loh. Iya, Kebatilan hancur sama kebaikan. Tak semudah itu kebatilan hancur. Kau harus tetap merasakan begitu sakitnya. ya dolim itu namanya. Kita tidak berbuat jahat ke orang lain berbuat jahat ke kita gitu kan. Saya tanya ya, itu yang siluman kelelawar itu siapamu? Dia pernah singgah di sebuah gedung tua, tempat penyimpanan sebuah gerbong-gerbong. Oh, Gudang ya, gudang di kereta. Manggarai kali Balai Asa itu tempat penyimpanan gerbong-gerbong. Oh, kamu dari situ? Ya kerja saya di situ kerja. Apa kamu gitu. dikirim pada saat Bapak di situ? Itu sebagian diambil dari tempat itu. Oh, jadi memang di situ ada kelelawar nyata karena gerbongnya itu memang banyak kelelawar, tapi ada goibnya. Tidak nyata. Tapi ada juga yang goib dan itu yang diambil dukun untuk mengerjai Bapak. Lalu di antara kalian ketuanya siapa? Dia yang berapi-api. Banaspati itu ketuanya. Dialah yang membuat panas. Iya, Banaspati itu yang bikin panas. Pas saya ikut-ikut panas juga hawanya. Karena kau bagian darinya. Sakit saya juga berhubungan dengan Kau hanya sebuah imbas. Dia hanya imbas. Tapi yang terasa lebih dulu ibu, karena ibu lebih peka mungkin ya. Lebih Itu peka ya. dan saya ya itu tadi karena Bapak keluarga. mengabaikan ya, dan Bapak lebih cuek. Kok sejahat itu ya? Padahal Kami menunggangi lambungmu. lah iya. Tapi istrimu yang membuat
besar. Bapak Satu keterkaitan ya. Kan Bapak nggak pernah jahat sama itu orang. Kenapa sih kok dia jahat sama Bapak? Kebaikanmu tak harus dengan kebaikan. Oh, Ya berarti kita baik belum tentu dia mau menerima kebaikan kita. Kebaikanmu harus kau rasakan dengan yang kau anggap kezaliman. Ini udah, sini tangan kamu. yuk, yuk. Sini tanganmu, jabat Ntar tangan, dikasih makan jabat di tangan sini. dengan saya. Tobat, Apa yang membuat kau masih ragu? tobat. Apa yang Jadi makhluk bebas dan mulia. Bebas dalam arti kata bebas berbuat baik, bukan bebas berbuat jahat. tunggu Ngomong-ngomong dulu deh, apa-apa? kau berbicara, kau memberi makan, kau katakan Ya, sekali lagi. kalau di sana kan kamu dikasih makan, di sini juga ntar dikasih makan, makanannya doa. Duh, lah kamu minta apa? Doa. Ya memang mintanya apa? Coba. Aku sudah lama hidup dalam piaraan yang berbeda. Aku tak ingin dikejar-kejar olehnya. Memangnya kalau kamu ikut Panglima dikejar-kejar sama dukunmu, sama yang miara kamu? Tetap akan dicari olehnya. Takut dicari deh Panglima. Nggak bisa dia terobos tempat saya. Tuh udah ada jaminan dari Panglima tuh, nggak akan dia bisa nemuin kamu. Tuh hatimu kan Apa udah mulai berpikir tentang kebaikan ya. Apa Jaminan, keselamatan jaminannya diri saya untuk keselamatan kamu. Kita menjamin kamu kita jaga aman di tempat di sana. Nanti kamu belajar ngaji, belajar sholat di sana. Kamu masuk Islam. Dia mulai mikir nih Panglima. Kamu nggak akan dapat dicari, nggak akan dapat dikejar sama tuan kamu. kau janji. Iya, saya janji. Terkadang manusia yang sudah berjanji sering beringkar. Saya tidak ingkar, saya serius. Aku pegang janji Ya, aku alhamdulillah. untuk keselamatanku. Iya, Ya, harus begitu. sini tangannya. Dapat hidayah. A'udzubillah, ikutin. A'udzubillah, zubillah, minasyaitan, Minus syaitan. itu golongan kau. Iya, tapi bukan kamu. Golonganmu tapi bukan kamu. Kamu bukan Bukan syaitan. syaitan. Minus Syaitan syaitan nirrajim. ojim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. Apa perasaan kamu ketika menyebut nama Allah? Sekarang aku bisa menyebut Allah. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah kamu jadi makhluk yang beruntung. Nanti ada yang jemput Kasih kemari. Itu. Apa yang kamu rasakan? Saya kasih nama kamu Ishak ya. baik. Itu Allah saja. Akbar. Oke, terima kasih ya Ishak. Aku Mau pamit. takut. Udah ntar mau dijemput kok ya. Assalamualaikum. Jawab dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Siapa ini? Assalamualaikum. Nyai, Eyang, atau Matua, biasanya kalau Tegal Matua manggilnya. Atau itu yang putri. Ya, ya perempuan mak tua, perempuan tua, Oh berarti panggilnya Mak Tua ya? Iya. tua sih. Mak Tua benar dari Tegal. Iya, Tegal anak kucing. Dia ini sekarang kucing ya. Saya. Ibu. Oh. Saya asli Tegal. Oh. Kemarin dari Guci. Iya kan sekarang kucing. Iya.
Oh, tahu ya? Nah, ya kan mau ngomong. Iya. Guci, sekarang guci. Ziarah ke makam ibu. Orang tahu sih, tak Belum pernah, Bu. kan dan maksudnya dia lebih tekat kan dia melu. Melu. Jadi waktu Ibu ziarah ke Guci, ya. Matua ikut Ibu kemarin. Ada apa-apa, tuan sing duwen nggon ki, tuan rumah sih. Enggak apa-apa. Aku ora apa-apa ngomong. Ora apa-apa. Nggak apa-apa, Silakan. Sekarang mau kenal sama ini katanya. Iya. Tunggu dulu nanti katanya ada yang mau ikut ngomong. Oh, nggih, makasih Matua. Mbah lagi. Kalau saya ikut ngomong ini satu saja pesan saya. Maksudnya kadang karena memang terlalu sering cerewet. Jadi omongannya itu udahlah cerewet. Tapi perempuan itu tidak bisa dibohongi. Oh, maksudnya kalau Ibu ngasih tahu Bapak dibilang cerewet Sudah padahal dari baik. dulu diingatkan. Memang bawel, tapi bawel karena ada penyebab. Dia itu yang bisa ngerasain. Maksudnya ini wajar apa tidak, benar Karena atau Ibu tidak. sensitif ya. Makanya dia terus yang dirasa. Iya, saya yang kena terus kalau ada hal-hal ini ke saya dulu. Kayak gitu maksudnya. Ibu indigo kan ya dari kecil ya. Jadi dia yang dirasa sih dihajar itu Iya. karena dia coba untuk nentang. Dia melawan tidak bisa. Yang ngikutin dia juga ngelawan sebenarnya. Karena kaitannya sih mau menyelakakan ya keduanya. Tidak bisa sih kalau cuma kamu doang seorang karena kan kamu tuh sama. Jadi tidak bisa sebelah saja. Buktinya di kamar tempat kamu tidur, tempat tidurnya sama saja. Makanya itu kebun singkong, biar balik ke kebun singkong. Kebun singkong kan dekat itu dari tempat kerjaanmu dulu. Namanya kebun singkong. Klender itu, kebun singkong klender. Ya. Maksudnya apa itu kebun singkong itu? Ada orang juga di situ yang Ngerjain. dia dekat dari tempat kerja tuh jadi ke situ. Maksudnya Orang dukunnya Jawa. yang orang situ. Iya. Oh. Matua Ibu kan sekarang udah gak Nyai diganggu. lah ya? aja mah Oh, tua Nyai. kan yang tua banget. Iya. Biar awet muda ya Nyai ya. Ya udah. Aduh. Sekarang Ibu udah gak ada yang ganggu kan Saya Nyai ya? itu Nyai Melati. Nyai Melati. Senang bunga melati. Iya, emang seneng itu melatih. Makanya kadang dimakan. Iya, benar Oh gitu. Aku Iya. Karena ini kan Nyai Melati. Jadi Nyai Melati yang udah beli Wes aja nih, cakep pikiran. Tapi kenapa Ibu tadi kemari deg-degan Nyai? Ya karena kan mau terbongkar ini dari dia. Biasa memang begitu musuh yang paling berat, musuh dalam selimut yang tidak diketahui. Seolah-olah kayak mau lempar batu sembunyi tangan, seakan-akan masalahnya dari kamu. Oh, alah. Makanya itu takut. Mengelabuhi. Yang ikut kamu tuh memang dasarnya kamu disukain itu. Iya. Iya sih memang disukain, tapi ini lebih berat kalau tidak ada sinyal ini, tidak tahu. Iya benar. Kemarin Pak. Memang jalannya harus gitu ya. Harus juga Ibu kayak dulu yang sakit, baru Bapak terbuka untuk berobat ya. Seperti itu emang benar udah disebut gitu sih. Lah wong kamu dapetin dia juga nggak gampang. Oh gitu ya, perjuangan ya. Ya sih dia kan cowok yang udah suka. Kok tahu sih? Wis ya, kau kan aja ngomong. Oh iya. Ya udah Nyai, makasih ya Nyai. Iya sama-sama Cahayu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ya? wabarakatuh. Ya. Panggil Bapak Hir. Manggil nama aku. Sinten nggih? Aku Mbak Sopirin. Mbak Sopirin. Mbak Pirin. Mbak Mbak Pirin. Pirin itu dari ayah atau ibunya Bapak? Ingat gak Pak? Rata-rata lupa tapi kayaknya dari ibu sih. Dari ibu ya. Dari ibu Iya, yang dari kamu ibu. doa, kamu yang paling besar dari ibu. Iya, iya benar. Ibu kamu memperjuangkan Iya, kamu. luar biasa ya Allah. Dan kasih sayang kamu sama ibu kamu itu jadi memuliakan dan melindungi kamu. Kan kamu ingat. Dari saya nikah udah nggak ada. Jadi ibu kamu itu selalu yang terbaik untuk kamu di Iya, antara anak-anak yang lain Benar, ya. benar. Pak nomor berapa? Nomor satu. Pertama. Karena kamu itu pucuknya harus bagus. Ibu bilang gitu. Kalau pucuknya bagus, insya Allah nanti kesini bagus. Iya. Kamu yang jadi nolongin saudara. Iya. Nah, alhamdulillah kamu dapetin istrinya. Walaupun cerewet tapi orangnya tidak tega. Nolongin saudara, bantu. Malah kadang-kadang kamu gak ngerti, gak tahu dia sudah siap-siap nyiapin semuanya. Makasih ya.
Iya, sama. Kamu sudah mau menerima Sohir ini. Dia tidak punya ibu, makanya dia sayang sekali sama ibu kamu dulu. Kamu ingat tidak, waktu kamu kerja pada saat di tempat itu, kamu sering sekali beli jajan di ibu tua yang pakai tampah. Oh iya. Ingat tidak? Iya ingat. Terus kamu kembalian tidak pernah kamu ambil. Iya. Dia itu yang nolongin kamu. Ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dia itu bilang, ya Allah, semoga Pak Sohir itu dikasih keselamatan. Ya Allah. Nggak nyangka. Nggak nyangka, yang kecil-kecil kayak gitu malah kadang-kadang Orang yang kecil, kurus, kamu tidak tega sama dia. Masih ada orang ya Pak? Sudah tidak ya ada. Itu kebaikan sekecil apapun buat kita sepele, tapi karena kita ikhlas, manfaatnya jadi besar. Walaupun kembalinya cuma 1.000, cuma 500, tapi dia senang, doanya teruskan. Dan kamu masih berbayang di wajahnya. Sampai kamu pindah di tempat lain, dia masih ingat dan nyari-nyari kamu. Ini cukup, kamu jangan dendam, tidak boleh. Bulan ini bulan yang bagus. Ini hurufnya O sama N. O sama N. Teman kamu satu kampung, dia iri padamu, punya istri cantik, kamu karirnya terus bagus, kamu terus diajak sama atasan kamu, sedangkan dia tidak. Padahal dia yang selalu banyak aksi, banyak bicaranya. Tapi kamu tidak banyak bicara, tapi kamu kerjanya bagus. Dia itu selalu cari muka. Sudah, jangan dendam. Enggak, insya Allah enggak dendam. Makanya manusia itu harusnya jangan melihat apa yang diinginkan. Iya. Karena semakin banyak keinginan, semakin besar peluang buat mereka menyusup ke dalam diri manusia. Tapi semakin banyak rasa syukur di dalam diri, semakin besar peluang dalam kebaikan, keimanan, dan pahala. Sebenarnya awalnya iri padamu. Kamu itu didekati oleh atasanmu dan ditunjuk dirimu sebagai pemimpin anggota-anggota baru, dan kamu selalu ditugaskan untuk mendampinginya. Itu dia merasa iri. Kan kalau ada anggota baru bapak yang ngajari gitu ya. Dan tahu tidak, kamu menganggap ini sepele. Tambah lagi dia, kamu mendampingi dia dalam perjalanan. Itu yang serangan pertama bapak lagi dampingin. Itu sudah keberapa itu bukan serangan pertama itu. Benar tadi yang naik itu. Ternyata itu bukan serangan pertama loh Pak katanya. Sering. Ternyata itu bukan serangan pertama. Tapi itu terasa banget Dan langsung itu habis itu. benar-benar tambah berasa di dia itu. Makin sering bapak dapat tugas dari atasannya makin iri dia. Makanya dulu kamu sama dia ujian terberat ini berdua. Iya. Ribut terus, hampir pecah. Betul. Tadi saya Alhamdulillah kalian bisa kuat. Kamu terutama harus sabar. Jangan mundur sebelum Pak, benar. pertarungan selesai. Benar ya? Benar. Tidak boleh mundur sebelum terus. pertarungan selesai. Tunjukkan. Jangan ngajuin pensiun dulu kalau gitu Pak. Sebelum ditentukan selesai dalam pertarungan. Tidak boleh. Itu tandanya kamu lemah. Bukan berarti kamu itu gila akan jabatan, tapi di sini kamu bertanggung jawab terhadap tugasmu dalam mencari nafkah keluargamu. Istrimu juga mendukung. Kecuali kalau istrimu tidak mendukung, kamu mendukung tidak? Mendukung sekali. Kurang apa? Orang di luar sana mau kerja susah. Iya betul. Kamu nanti tidak ada pekerjaan, bosan. Selama kamu masih dikaryakan, berarti kamu masih bisa bermanfaat
Ya kamu harus bersyukur. Kalau kamu bersyukur maka nikmatmu bertambah. Kalau tidak bersyukur kamu dapat azab. Makanya apapun yang ada padamu saat ini diterima, dijalani, dirawat. Keselamatanmu itu tidak lepas dari doa ibu dan doa seorang nenek tua tadi. Pedagang itu masih ingat namanya nggak Pak? Nggak ingat, udah lama. Panggilannya emak. Oh, Mak. Iya, emang ada pedagang keliling. Karena dia Doanya makbul ya. Iya, Pak. itu keajaiban. Doanya Memang makbul. saya Doanya mulai, itu anak dari situ muda Panglima. bagaikan anak panah yang Iya, menembus iya betul. Dari situ saya langsung melesat. Hmm. Saya sendiri tidak pernah berpikir saya bisa sampai saat ini. Ibaratnya seorang bawahan paling bawah bisa dekat dengan Langsung. direktur. Padahal kamu tidak sekolah yang tinggi. Betul, tidak sekolah tinggi. Tapi kamu langsung Sekarang ada di bisa jadi posisi dosen, tertinggi. ngajar Iya, gitu. iya. Doanya. Hebat. Dia sama ibunya menghormati sekali. Subhanallah. Makanya kalau dia melihat ibu tua, dia merasa itu Iya, ibunya. betul. Masya Allah. Menantu kesayangan. Iya. Iya. Jadi duluan ibunya Bapak Iya, meninggal, dulu baru sebelum saya nikah. Dia juga belum kenal. Nggak kenal, pernah ketemu. Yang sangat jelas bangga ya. dia Alhamdulillah. tidak melihat, tapi dia merasakan ketenangan. di sana tenang alhamdulillah. Karena anaknya menjalani amanahnya itu. Jangan menganggap hal kecil gitu. Mbak Firin. Kalau sabarnya sudah benar, tapi kadang dia suka menganggap remeh sebuah masalah kecil karena niatnya dia supaya dia itu pikirannya baik, tidak mau ada pikiran yang jelek-jelek. Ya bagus, sebenarnya bagus. Tapi ya ini sekarang udah tahu. Ini Sudah tahu dan biar langkah apa yang harus diperbuat ke depannya. iya, minta tolong biar Selalu. dibantu. So, Allah memberikan petunjuk. pertolongan melalui jalan ini. Iya. Karena memang laki-laki sukses selamat itu lantaran doa istrinya. Rasulullah pun begitu. Dia didampingi oleh istri-istri yang hebat. Selalu tidak Maka mendoakan diri sendiri, tapi lebih utama doakan suami dulu, baru anak-anak, baru saya. keselamatan suami ya keselamatan istri. Ya, sudah yang Iya. penting kamu harus ingat, jangan sombong. Insya Allah. Bantu orang yang susah Insya karena Allah kita selama dari ini udah keluarga dilakukan. yang susah. Iya. Kita itu orang susah dulunya karena suamimu bukan orang yang, tapi dia punya niat baik, keluarga yang baik. Itu kekayaannya. Jujur, rajin, itu yang selalu diingatkan ibu. Jujur nomor 1, rajin, tekun, sabar. Insya Allah nanti mendapatkan hasilnya. Tidak usah pengen dilihat baik, Iya, emang ya. tapi berusaha kita harus bisa melakukan hal-hal baik. Begini, kalau sesuatu yang dilihat baik belum tentu, tapi kalau sesuatu yang sudah dirasakan baik, Ini baik. Insya itu Allah. sudah jelas baik. Ya sudah begitu. Iya. Sing aku Insya Allah. anak sudah besar, mau apa lagi? Sekarang ketenangannya ada pada diri kalian. Semakin tua harus semakin sayang. Seperti dulu waktu pertama kali kalian jatuh cinta. Terima kasih Ya. ya. Saya sudah boleh datang. terima kasih. Makasih sudah silaturahmi Mbak Firin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah kalau begitu kita langsung melakukan terapi untuk Bapak. Mari silakan masuk ke klinik. Astagfirullahaladzim. Matanya ke Panglima sambil jikir ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul jal haq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqan bil
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal arda wa nil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Wa qul jal haqq wa jahaqal batilina al batila kana jahukan wa nadul minal qur'an wasfar rahmatuhu lil mu'minin wal zalimin illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena pasien dalam keadaan puasa, ini obat untuk diminum di take away, nanti diminum di rumah pada saat berbuka. Nah, alhamdulillah Pak Sohir sudah diterapi dan ini adalah air yang sudah didoakan Panglima untuk membersihkan semua energi negatif dan makhluk yang jahat yang ada di badan Pak Sohir sekaligus memperisai atau memagari. Alhamdulillah Bapak Sohir sudah diterapi Panglima Langit, sudah mandi air doa. Nah, kesan-kesannya apa Pak setelah hari ini bertemu tim Mata Langit? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat tim Mata Langit, buat Panglima, Mbak Ratna, Mbak Ismi, ya, Mas Akil dan semuanya. Alhamdulillah istri saya terutama udah sembuh ya, dan alhamdulillah saya yang tadinya percaya tidak percaya dan selalu berpikiran positif, ternyata ya ada sesuatu juga yang alhamdulillah juga sudah diobati sama Panglima. Dan satu pelajaran yang saya petik bahwasannya berbuat baik sekecil apapun yang tidak kita pikirkan ternyata itu pengaruhnya luar biasa, dalam arti menyelamatkan orang. Terus keikhlasan lah, pada dasarnya keikhlasan, perbuatan kecil yang kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah ada balasan di situ. Jadi pesannya ya jangan segan-segan untuk berbuat baik lah. Dan kalau saya sendiri selalu berpikir gini, bahwa sekecil apapun yang kita berbuat, jadi diri kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan saya dan istri sembuh, sehat selalu gitu, dan insya Allah bisa terus terjadi silaturahmi. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau Ibu gimana kesannya? Kesannya ya luar biasa aja deh, gak bisa ngomong apa-apa, bersyukur, maksudnya bisa mengenal, bisa silaturahmi kemari dan berkelanjutan, akhirnya semuanya terungkap dari saya, dari suami juga kan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Tetap istiqomah, semoga kita juga selalu rukun, Amin. Ya Allah, selalu semoga diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Dan buat tim Mata Langit juga terima kasih banyak
Iya, Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Bapak Ibu semoga juga habis ini sehat terus. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus Amin. terima kasih oleh-olehnya. Setiap kemarin selalu bawa oleh-oleh. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Mbak. Semoga berkah ya Bu ya. Bapak. Amin. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari kisah Bapak Sohir ini. Ya, di mana ada kebaikan yang kita perbuat, pasti akan ada juga ujian, cobaan, kita bilang kejahatan ya. Karena memang hitam dan putih, baik dan buruk itu berjalan bersandingan gitu. Tinggal kita memilih gitu. Atau mengantisipasi masalah tersebut dengan usaha dan doa kita. Ikhtiar yang tiada berbatas. Artinya jangan putus asa, jangan jenuh menghadapi ujian cobaan. Hidup ini singkat, ujian dan cobaan itu pasti ada akhirnya. Yang jelas, pada saat kita terus berniat dan berusaha berbuat baik, pasti kebaikan nanti juga yang akan kita dapatkan. Baik dari manusia sendiri maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang memang sifat iri dengki itu membuat manusia itu lupa akan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Tapi itulah namanya manusia ya. Tidak luput dari kesalahan, kesilapan, baik yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja. Tapi bagaimana cara kita cepat-cepat sadar dan bangkit, bangun dari sebuah kesalahan dan mengucapkan istighfar kepada Allah, dan insya Allah kita menjadi hamba pilihannya dan hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.